Renungan Harian Alpha Omega Today dibawakan oleh Pendeta J.A. Mamahit. Adapun firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat rohani dalam renungan berikut ini. Shalom sahabat rohani, renungan harian Alpha Omega Today pada hari ini berjudul Aturan untuk Hidup. Dalam Keluaran 34 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh batu itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kiranya firman Tuhan ini ya Tuhan, akan membuat kami mengenal Tuhan dengan lebih baik, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang lebih setia, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, dan mengasihi sesama kami manusia, seperti diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, betapa besar Allah yang kita layani. Tidak hanya mengulurkan tangan untuk berhubungan dengan kita yang hilang, tetapi juga menyediakan dengan tangannya sendiri aturan yang bila diamati dengan benar akan memberikan kesehatan dan kebahagiaan yang maksimal kepada mereka yang menurut. Daud menekankan hal itu ketika dia menulis, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Mazmur 19 ayat 8-10. Saudara, 10 hukum Allah merupakan satu-satunya bagian dari Alkitab yang ditulis oleh Allah. Bagian lain dari kitab suci ditulis manusia karena mereka mendapat inspirasi dari Tuhan. Oleh dorongan Roh Kudus, orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Namun dekalog atau hukum moral tidak hanya sekadar inspirasi atau didikte atau disahkan oleh Sang Pencipta. Hukum itu ditulis olehnya oleh Tuhan sendiri dan diberikan kepada Musa, kemudian kepada orang Israel, dan melalui bangsa Israel umatnya itu kepada seluruh umat manusia. Beberapa orang menganggap Kristus yang oleh kematiannya hukum upacara dihapuskan. Demikian juga menurut mereka membatalkan hukum moral atau 10 perintah Allah. Tetapi Alkitab menyatakan sebaliknya. Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yakobus mengingatkan bahwa mengabaikan salah satu dari perintah berarti mengabaikan semuanya. Yakobus 2 ayat 20. Dan melalui Yohanes Pewahyu, dalam pasal ucapan dari Alkitab kepada kita diberitahukan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Melalui 10 perintah Allah, saudara, dalam Keluaran 20 ayat 3-17,
Allah menjelaskan kehendaknya terkait dengan hubungan kita dengan Dia atau dengan Tuhan. Keempat perintah pertama, ayat 3 sampai ayat 11, merincikan tanggung jawab kita secara vertikal terhadap kenyataan keberadaannya dan Dia sebagai pencipta. 6 perintah terakhir, ayat 12 sampai 17, menguraikan tugas horizontal kita satu dengan yang lain. Dengan kata lain, perintahnya itu jelas, komprehensif, dan secara mengagumkan sangat menarik untuk menjadi dedikasi secara rohani bagi umat manusia dan menjadi tugas kewajiban praktis dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Pertanyaan sekarang, mengapakah kita tidak membuatnya menjadi paduan hidup kita hari ini dan setiap hari? Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia, menyatakan kasih kita sepenuhnya, sepenuh akal budi kepada Tuhan, dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tuhan kiranya memberkati Anda adalah doa kami. Amin.